Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 1 Adi Mulyo yang saya sayangi. Berjumpa lagi dengan PJJ IPA. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas pewarisan sifat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama menjelaskan materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Yang kedua, membedakan pengertian sifat dominan, sifat resesif, dan sifat intermediate. Mari kita lihat, itu ada gambar kucing. Ternyata untuk keturunan kucing mirip dengan induknya. Kemudian ada gambar foto keluarga. Ternyata kalau kita amati dari anak-anaknya itu wajahnya mirip dengan ayahnya atau mirip dengan ibunya. Marilah kita bahas yang pertama, yaitu faktor penentu pewarisan sifat. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas. Kemudian untuk cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika. Tadi sudah melihat foto keluarga, ternyata yang wajahnya mirip dengan ayah atau ibunya atau disebut dengan gennya. Yang pertama kita akan membahas tentang materi genetik. Materi genetik ini memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Antara lain warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, mungkin bisa juga bentuk telinga. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang itu ternyata adalah warisan dari orang tua kita yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah namanya asam nukleat. Asam nukleat yang berperan dalam materi genetik ada dua macam. Yang pertama yaitu namanya DNA dan yang kedua namanya RNA. Apa itu DNA? DNA adalah merupakan sebuah molekul yang mampu menyimpan dan menyandi informasi genetik. Kemudian pengertian RNA. RNA itu merupakan polinukleotida yang menjadi perantara antara informasi genetik yang dibawa DNA dan ekspresi gen. Fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. Perbedaan DNA dan RNA bisa kita amati. Salah satunya kalau DNA hanya terdapat dalam kromosom atau di dalam nukleus. Kemudian kalau RNA selain di nukleus juga terdapat di sitoplasma, terutama di dalam ribosom. Untuk selanjutnya nanti bisa dibaca lebih lanjut di buku paket. Sekarang kita pelajari apa itu kromosom. Kromosom yaitu substansi genetika yang umumnya dimiliki oleh setiap sel organisme atau makhluk hidup. Kromosom terdapat di dalam inti sel atau nukleus dan hanya kelihatan bila sel sedang membelah diri. Kemudian kromosom mengandung gen yang berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan sifat-sifat turunan. Kromosom itu benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya, atau kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdapat di dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama disebut dengan kromosom homolog. Struktur kromosom, ternyata kromosom itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu kepala dan yang kedua adalah lengan kromosom. Kepala kromosom disebut dengan sentromer dan lengan kromosom disebut dengan locus, merupakan badan kromosom yang terdapat di dalam gen.
Selanjutnya unit dasar kromosom yaitu namanya kromonema. Bagian dari kromosom berupa pita bentuk spiral. Yang kedua adalah kromomer. Kromonema yang mempunyai penebalan-penebalan di beberapa tempat. Selanjutnya sentromer yaitu bagian yang menentukan bentuk dari suatu kromosom. Fungsinya sebagai tempat berpegangnya benang-benang plasma dari gelendong inti. Pada tahap anafase ada pembelahan inti. Kemudian lekukan kedua, tempat terbentuknya nukleolus. Nukleolus itu adalah anak inti sel. Itu mari kita lihat, itu adalah kromosom. Itu yang sebelah kiri itu adalah sel. Di dalamnya ada nukleus atau inti sel. Kemudian di dalam nukleus ada namanya kromosom. Bentuk kromosom yang pertama metasentrik. Metasentrik adalah sentromernya terletak di tengah. Kedua lengannya sama panjang. Bentuk kromosom yang kedua namanya submetasentrik. Sentromer terletak agak jauh dari ujung. Salah satu lengan agak pendek. Selanjutnya akrosentrik. Sentromer mendekati ujung salah satu dan lengannya pendek. Selanjutnya bentuk kromosom yang keempat telosentrik. Sentromer di ujung lengan. Hanya ada satu buah lengan dan berbentuk lurus seperti batang. Macam-macam kromosom. Yang pertama namanya autosom atau kromosom tubuh. Ini tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin. Dari 46 kromosom di dalam inti sel tubuh manusia, itu ada sebanyak 44 buah atau 22 pasang, merupakan autosom. Yang selanjutnya namanya genosom atau kromosom seks. Ini sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Ini kromosom manusia untuk laki-laki, jumlahnya 46, XY atau dapat ditulis dengan 44 plus XY. Untuk wanita 46 jumlahnya XX atau dapat ditulis dengan 44 plus XX. Selanjutnya akan kita pelajari apa itu gen. Gen yaitu senyawa kimia yang mengandung informasi genetik. Bertempat di dalam kromosom. Pada tempat yang disebut dengan lokus. Apa itu fungsi gen? Fungsi gen yaitu menyampaikan informasi genetik kepada keturunannya. Kemudian mengendalikan perkembangan dan metabolisme sel atau individu. Sebagai pembawa sifat yang terdapat di dalam kromosom. Simbol gen, gen bersifat dominan ditulis dengan huruf kapital. Kemudian untuk gen resesif, resesif itu berarti yang tidak muncul, ditulis dengan huruf kecil. Contoh misalnya bulat dominan terhadap lonjong resesif, berarti yang muncul itu adalah bulat. Ini pada tanaman ercis misalnya. Yang terlihat yang muncul itu bulat, namanya dominan, kemudian yang tidak terlihat itu namanya resesif, lonjong. Bulat
ditulis dengan huruf kapital B. Kemudian untuk lonjong ditulis dengan huruf kecil B, B kecil. Selanjutnya kita akan membahas istilah pada pewarisan sifat. Yang pertama ada parental atau disingkat P. P itu artinya induk atau orang tua. Kemudian yang kedua ada filial. Filial disingkat atau ditulis dengan huruf F. Artinya itu adalah keturunan. Ada S1, keturunan pertama atau disebut dengan anak. Kemudian keturunan kedua ditulis dengan F2 atau cucu, anaknya anak. Yang ketiga ada namanya istilah genotip. Genotip adalah sifat-sifat menurun yang tidak kelihatan dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Misalnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil, A besar A besar, B besar B besar, dan A besar A kecil, B besar B kecil. A besar A kecil, B besar B besar membacanya AA BB. Genotip ditulis dengan huruf. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat fenotip. Fenotip adalah sifat menurun yang kelihatan atau bisa kita lihat dari luar. Misalnya buahnya ini untuk tumbuhan, misalnya buahnya besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi. Untuk manusia mungkin bisa berkulit hitam, berkulit putih, hidung mancung, hidung tidak mancung, dan lain-lain. Yang kelima ada istilah gamet. Gamet itu adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Kalau genotipnya AA, itu gametnya adalah A besar dan A kecil. Selanjutnya yang keenam ada sifat dominan. Dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau kelihatan atau muncul. Ini disimbolkan dengan huruf besar. Misal bapaknya tinggi, ibunya pendek, keturunannya itu tinggi, itu berarti nanti menulisnya dengan huruf kapital yang besar-besar. Misal di sini contoh A besar AA, BB, B besar dan CC. Kalau dominan ciri khasnya ditulis dengan huruf kapital. Yang ketujuh namanya sifat resesif. Resesif adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu muncul atau baru muncul apabila bersama-sama dengan gen resesif lain, disimbolkan dengan huruf kecil. Kalau tadi yang dominan misalnya A besar, yang resesifnya ditulis dengan huruf A kecil, B besar, dominan yang resesif ditulis B kecil, dan C kecil. Selanjutnya adalah sifat intermediate. Sifat intermediate adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Misalnya bapaknya tinggi, ibunya pendek, keturunannya sedang-sedang saja. Kucing berbulu putih dan kucing berbulu hitam, itu anaknya bukan hitam dan bukan putih, jadi perpaduan antara hitam dan putih. Yang kesembilan namanya homozigot. Homozigot itu adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Karena sama maka menulisnya adalah hurufnya, kalau misalnya huruf kapital semua, kecil semua. Misalnya A besar itu berarti homozigot. A kecil, B besar, B kecil, C besar dan C kecil. Yang selanjutnya namanya heterozigot. Heterozigot kebalikannya homozigot. Ini berarti pasangan gennya tidak sama.
Berarti cara menulisnya nanti berbeda, satu kapital, satu kecil, misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C kecil. Terakhir itu adalah namanya alel. Alel yaitu anggota dari sepasang gen. Misalnya R itu gen untuk bunga warna merah, R besar, kemudian untuk R kecil untuk bunga warna putih. R besar dan R kecil itu merupakan alel. Demikian tadi pertemuan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas di classroom. Selamat belajar, tetap semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.